semuanya, khusus buat kalian teman-teman SMP, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Jujur, saya semangat banget karena hari ini kita punya misi yang seru nih. Kita bakal memecahkan sebuah misteri navigasi di dunia nyata, dan tebak pakai apa? Iya, pakai salah satu konsep matematika paling luar biasa dan terkenal sepanjang masa. Udah siap belum jadi detektif matematika bareng-bareng? Yuk, langsung aja kita mulai petualangannya. Oke, untuk sesi kita kali ini, agendanya cukup simpel kok. Pertama, kita bahas kasus kapal nelayan, lanjut ke syarat segitiga siku, terus kita bedah rumus Pitagorasnya, masuk ke langkah menghitung, dan terakhir, kita temukan jawaban akhirnya. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu kasus kapal nelayan dan jarak tempuhnya. Nah, coba kalian bayangin skenario ini ya, ada sebuah kapal nelayan yang baru aja berangkat dari dermaga A. Kapal ini jalan terus ke arah timur sejauh 36 km, nah habis itu dia belok ke arah selatan sejauh 27 km sampai berhenti di titik B. Tapi, tiba-tiba cuaca membaik dan sang kapten mikir, wah mending langsung pulang aja nih biar hemat bensin sama waktu. Masalahnya, dia mau ambil jalan pintas, jalur lurus langsung kembali ke dermaga A tanpa harus lewat rute belok-belok tadi. Pertanyaannya sekarang, berapa kilometer sih jarak rute pintas terpendek yang harus dilewatin kapal itu? Disinilah masalah dunia nyata kayak gini, butuh sentuhan magis dari matematika kalian. Lanjut ke bagian 2, kita bahas dulu syarat mutlaknya. Hanya segitiga siku-siku. Jadi sebelum kita bantu sang kapten, kalian harus tahu dulu nih, alat bantu utama kita namanya Teorema Pitagoras. Tapi ada satu rahasia besar yang harus banget diingat. Teorema ini tuh ibarat trik sulap yang cuma bisa dipakai secara eksklusif kalau bentuknya segitiga siku-siku. Gak bisa tuh dipakai di sembarang segitiga. Coba deh ingat-ingat lagi rute kapal tadi. Jalan lurus ke timur terus patah belok ke selatan. Gerakan itu kan bikin sudut 90 derajat yang sempurna, ya kan? Artinya, rute perjalanan kapal kita ini memang ngebentuk sebuah segitiga siku-siku yang jelas banget. Dan karena syarat utamanya udah terpenuhi, lampu hijau buat kita. Kita bisa lanjut pakai rumus sakti ini. Masuk ke bagian 3, yuk kita bongkar rumus Pitagoras dan variasi rumusnya. Sekarang coba perhatiin deh pola rumusnya. Yang bikin menarik tuh begini. Untuk nyari sisi miring yang paling panjang, anggaplah BC kuadrat, kalian cukup nambahin aja kuadrat dari dua sisi yang pendek. AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Gampang kan? Tapi sebaliknya, kalau ternyata yang dicari itu salah satu sisi yang pendek, polanya tinggal kalian balik jadi pengurangan. Intinya, kurangin aja kuadrat sisi yang paling panjang dengan kuadrat sisi pendek yang udah ada angkanya. Rapi banget kan polanya? Tambah buat nyari yang paling panjang, dan kurang buat nyari sisi yang lebih pendek. Sekarang bagian 4, kita masuk ke langkah menghitung untuk nemuin jalur lurus kapal tadi. Poin paling krusial di sini adalah gimana kita menerjemahkan perjalanan kapal tadi ke dalam rumus yang baru aja kita bahas. Sisi miring atau jalur pintas kapten tadi, itu kan sisi terpanjangnya ya. Kita anggap aja itu sisi C. Terus perjalanan ke timur sejauh 36 km dan ke selatan sejauh 27 km, itu adalah dua sisi pendek yang ngebentuk sudut sikunya. Kita sebut aja A dan B. Yuk kita hitung pelan-pelan. Langkah pertama kita kuadratkan dulu jaraknya. 36 dikali 36 hasilnya 1296. Terus 27 dikali 27 itu 729. Masuk angka kedua karena kita nyari sisi yang paling panjang. Ingat polanya? Betul, kita jumlahkan. 1296 ditambah 729 sama dengan 2025. Nah, langkah ketiga ini yang sering banget kelupaan loh. Ingat, 2025 ini baru nilai C kuadrat. Supaya tahu jarak aslinya, kita harus cari akar kuadrat dari 2025. Dan akhirnya kita di bagian kelima, jawaban akhir dari jarak tempuh tadi. Coba kita ingat-ingat lagi masalah di awal tadi. Sang kapten kan punya beberapa opsi tebakan jarak di radarnya nih. Kira-kira jalur pintasnya itu berjarak 40 km kah? Atau 42 km? 45? Atau jangan-jangan malah sejauh 63 km? Nah, jawaban sebenarnya itu benar-benar bergantung sama hasil akar kuadrat dari angka 2025 yang baru aja kita temuin bareng-bareng. Dan ini tuh benar-benar nunjukin gimana matematika bisa jadi solusi keren banget buat masalah di dunia nyata. Akar kuadrat dari 2025 itu, percaya atau enggak, adalah angka bulat yang cantik banget, yaitu 45. Jadi jawaban akhirnya adalah 45 km. Sang kapten sekarang bisa langsung putar kemudi, jalan lurus sejauh 45 km buat pulang ke dermaga A. Dia berhasil hemat waktu dan bahan bakar, dan itu semua berkat kalian dan tentunya Teorema Pitagoras. Keren banget kan? Nah, sebelum sesi kita berakhir, saya punya satu tantangan nih buat kalian. Teorema ini kan gak cuma berlaku di lautan luas aja ya.
Coba deh, kalian perhatiin sekeliling kalian sekarang. Di kamar, di kelas, atau di halaman sekolah. Kira-kira di mana lagi ya ada sudut siku-siku tersembunyi yang sisi miringnya bisa kalian ukur pakai rumus ini? Apa mungkin di pojok pintu kamar kalian? Atau bayangan dari tiang bendera pas siang hari? Atau bahkan di layar handphone kalian sendiri? Sadar nggak sadar, dunia di sekitar kita ini penuh banget sama matematika yang nunggu buat kalian temukan. Teruslah penasaran, selamat mencari tahu, dan sampai jumpa di sesi pembahasan seru kita berikutnya.